Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Buru Barus. Nah, hari ini saya akan menerangkan tentang menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mudah diakses dalam bentuk 3D atau augmented reality bersama aplikasi Assembler Edu. Apa itu Assembler Edu? Assembler Edu adalah sebuah platform bagi para guru dan siswa untuk membuat pelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif menggunakan teknologi 3D atau augmented reality. Bagaimana Assembler Edu bekerja? Nah, di sini ada dua aplikasi. Yang pertama menggunakan Assembler Edu, yaitu menggunakan mobile. Yang kedua menggunakan Assembler Studio, yaitu menggunakan PC atau laptop. Nah, di sini bisa dilihat ya, sebelah kanan itu ada gambar. Yang di atas itu yang pertama itu adalah gambar icon untuk penggunaan pada ponsel, ya. Ponsel bisa, tablet bisa. Nah, yang kedua itu icon untuk penggunaan PC atau laptop, ya. Nah, di situ ada spesifikasinya. Nah, selanjutnya, apa itu augmented reality? Augmented reality atau disebut AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Nah, di sini, augmented reality memperbolehkan penggunaan melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksi terhadap dunia nyata. Dengan adanya AR ini, materi pembelajaran dapat ditampilkan dengan model 3D. Gambar, video, audio, teks, dan animasi satu kesatuan bisa dikolaborasi ketika kita membuat materi pembelajaran dari abstrak akan menjadi konkret atau nyata, di mana guru dan siswa bisa berinteraksi langsung ketika kita memperagakan media AR dengan cara menggerakkan, memutar, membesar, dan melihat dari segala sudut dan arah yang menghasilkan belajar yang interaktif. Mengapa menggunakan Assembler Edu untuk pendidikan? Yang pertama, berbasis visual. Tahukah Anda bahwa sebagian besar otak manusia didedikasikan hanya untuk mencerna visual? Gambar dan animasi 3D adalah media terbaik untuk menarik perhatian dan memicu keingintahuan, khususnya bagi pelajar-pelajar di usia muda. Yang kedua, mudah dimengerti. Assembler memungkinkan Anda membuat konsep-konsep yang rumit dan abstrak terasa lebih nyata dengan menghadirkannya tepat di ruang kelas Anda. Dengan menerangkannya dari sudut menggunakan teknologi 3D atau AR, Anda dapat menghidupkan materi apapun dan memudahkan siswa menangkap pelajaran dengan lebih cepat. Yang ketiga, materi tak terbatas. Sebagai pemula, Assembler sudah menyediakan konten-konten pendidikan yang dapat Anda gunakan secara gratis. Baik itu model, diagram, hingga simulasi, Anda dapat menemukan sebagian besar materi yang Anda butuhkan dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jika Anda cari belum ada, cukup beli dari toko aset, import materi Anda sendiri, atau bahkan buat dari nol dengan fitur editor AR dengan Assembler memungkinkan tidak terbatas. Yang keempat, mendorong kreativitas. Dengan pengalaman belajar interaktif di mana semua siswa dilibatkan, tentunya siswa akan memahami materi apapun dengan lebih baik dan cepat. Editor AR dan fitur Scan to See memberi kemungkinan tanpa batas bagi Anda untuk menjalankan aktivitas belajar terjadi secara dua arah dan mengubah momen-momen belajar menjadi lebih bermakna. Nah, di sini kita akan mulai penggunaannya baik menggunakan ponsel atau PC. Mari simak video berikut. Ini saya akan
menampilkan Assembler Edu menggunakan ponsel. Nah, di sini karena saya sudah mendownload aplikasi Assembler, jadi sudah ada icon Assembler di layar handphone saya. Nah, jika belum, silahkan masuk ke Play Store, silahkan download Assembler Edu ya. Nah, pilihan yang pertama itu untuk yang gratis, dan yang pilihan kedua itu biasanya yang untuk berbayar. Tetapi untuk pilihan kedua itu bisa saja kita lihat konten orang yang lebih menarik dari yang pertama. Nah, di sini kita pakai yang gratis, berarti kita pilih Assembler Edu ya. Nah, jadi kalau belum menginstal silahkan diinstal, jika sudah menginstal silahkan dibuka aplikasinya. Nah, Assembler Edu ini memerlukan kuota yang banyak, jadi jika mau membukanya pastikan koneksi internet Anda itu stabil. Nah, di sini boleh buat kelas baru atau gabung ke kelas lain ya. Kalau mau buat kelas baru, misalnya kita buat Assembler deskripsinya ingin belajar. Nah, ini boleh pilih tema ya, terserah. Nah, di sini ada kode kelas 3UGO1. Nah, itu kalau misalnya mau bergabung ke kelas ini silahkan masukkan kode kelas ini. Nah, di sini ada beranda, boleh pilihannya ada unggah tautan, unggah berkas, video, gambar, unggah pesan, dan unggah Assembler project. Nah, kalau tautan itu boleh membagikan link ya. Berkas, video, gambar itu bisa diinput dari galeri. Nah, untuk unggah Assembler project ini adalah membuat project baru. Nah, ini boleh pilihannya ada dua, editor sederhana atau editor klasik. Nah, silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat materi pelajaran yang menarik. Nah, di sini saya pilih editor sederhana. Klik saja blank project ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita butuh jaringan koneksi yang stabil ya. Nah, kekurangan yang gratis ini Bu, kayaknya dibatasi kita membuat apanya. Jadi untuk buat ini ya, kita buat tanda plus yang bawah pojok kiri, pojok kanan bawah ini. Nah, di sini kan Bu ada 3G object, ada test, ada image, ada video, ada notesnya. Nah, kalau Ibu mau buat 3G objectnya, Ibu tinggal pilih aja, diklik aja gitu kan. Misalnya kayak ini saya ambil gini, saya mau buat gambar tabung warna biru ini, tinggal diklik aja Bu. Nah, terus setelah Ibu klik bagian mana di marker area ini yang mau Ibu buat dia. Misalnya saya mau buat di tengah-tengah ini. Nah, ini kan sudah ada dia. Nah, ini Bu, bisa dia diarahkan yang pojok kanan atas ini untuk mengkecil besarkannya, sedangkan yang di tengah ini untuk memindahkannya Bu. Nah, kalau yang di kiri bawah ini untuk mutar-mutarnya. Jadi nanti Ibu lah itu mau desain media pembelajaran Ibu seperti apa. Nah, yang di bawah ini Bu, kalau yang ini, nah ini apa ya, ini yang biasanya yang saya bilang itu yang bisa untuk yang berbayar biasanya Bu, yang kayak kita lihat tadi itu kan bisa diarahkan ke kiri ke kanan. Jadi marker area bisa lebih dari satu untuk satu proyek gitu kan. Kalau ini kan kita gratis Bu, ya nggak bisa gitu digunakan yang poin pertama ini. Nah, poin kedua ini
Nah, ini kita mau apakan dia gitu, mau dibentuk seperti apa nih kan. Nah, ini mau diarahkan kayak mana dia, kan ada warna-warnanya. Dah, yang ketiga ini dia mengcopy. Jadi kalau kita mau apa kan, nah ini jadi 2. Jadi yang ketiga itu untuk di copy. Kalau yang keempat itu kan gambar tempat sampah, berarti dia menghapus gitu kan. Jadi kalau saya pilih, nah ini hilang kan. Nah, di sini ibu juga bisa untuk teks itu seperti yang saya buat yang tulisan kemarin itu kan. Nah, di sini misalnya saya buat tabung. Nah, ini saya buat tabung. Nah, ini boleh dipilih fontnya kayak mana yang ibu mau. Nah, warnanya terserah mau pilih warna apa gitu. Nah, ini extrude ini untuk nampak kan Bu, ini kalau semakin panjang dia semakin besar semakin panjang dia. Ya kita buat seadanya aja gitu ya. Nah, ini saya bisa pindah-pindahi. Nah, ini kadang HP saya memang kayak gini Bu, jadi agak apa dia sulit diatur. Nah, ini setelah selesai gitu kan fungsi untuk teks. Kalau image gitu kan Bu, nah tinggal klik aja gitu. Ini bisa kita ambil dari kamera atau galeri gitu kan Bu ya. Nah, kalau mau ngambil galeri gitu kan, misalnya saya buat gambar assembler ini aja ya Bu ya, misalnya gitu kan. Nah, ini kan bakalan muncul dia. Nah, itu kalau dia untuk gambar gitu kan Bu ya. Nah, untuk video kita klik aja gitu areanya. Nah, di sini Bu seperti yang saya bilang dia minta URL. Nah, biasanya ini dia dari YouTube gitu. Jadi nanti Ibu copy linknya, terus nanti Ibu pasti masukkan ke dalam. Nah, cara copy YouTube itu misalnya saya mau buka ini video saya ya, misalnya ini ya. Cara kopinya itu di sini ada tanda bagikan Bu, yang ini. Nah, ini kan bagikan, terus kita salin link. Jadi lalu kita munculkan di sini. Nah, ini boleh aja Bu Ibu pilih mau auto video, auto play. Kalau auto play kan berarti diulang. Kalau green screen ini bisa kita dia nanti bisa, kalau kayak kita buat green screen Bu biasanya kan bisa muncul kalau ini kita taruh dia ke bidang ke AR-nya gitu kan Bu, barang-barang yang di belakang itu kan bisa tutupi. Tapi kalau pakai green screen ini bisa muncul dia. Jadi tapi kita memang harus gunakan bidang yang hijau dia untuk memunculkan latar belakangnya gitu kan Bu ya. Nah, kalau dia biasa AR kan dia tertutupi latar belakangnya, dia bisa muncul di bagian depannya. Nah, untuk notes ini yang seperti saya bilang itu kan, misalnya kita klik gitu yang pertama apa gitu kan, misalnya kita buat video gitu. Nah, dia itu bakal muncul angka 1 gitu Bu. Kalau kita buat angka 1, tapi kalau kita buat yang lain pun bisa. Nah, ketika kita tunjuk ini, misalnya kita arahkan sini, tutupi ya ini.
Ini nanti munculnya ketika kita buat AR-nya. Jadi kalau kita klik dia bagian apanya gitu kan Mbak ya. Nah di sini kalau kita mau lihatnya, kita ambil yang ini Bu, yang tanda play ini ya. Nah ini kalau kita mau buat view in 3D nya, nah ini dia, kita lihat, bisa kita lihat kita apakan. Nah ini seperti saya bilang tadi, kalau kita klik dia bakalan keluar notice apa yang kita ingin buat situ. Nah kalau dalam bentuk AR-nya tinggal klik sebelahnya kan Bu, nah tinggal diklik aja gitu. Nah ini bakalan muncul gitu. Nah ini biasanya Bu, yang pojok kanan bawah ini bisa kita ambil gambar maupun videonya gitu kan. Nah ini kan kalau kita klik keluar dia apa notice yang kita tulis gitu ya. Jadi ini bisa kita simpan. Nah ini jaringan. Nah kadang ini yang keluar Bu. Nah kalau misalnya kita mau buat scan barcode gitu kan Bu, kita harus bagikan ke kelas dulu gitu kan, misalnya gitu kan. Nah ini saya bagikan ke materi misalnya, atau ke beranda, mau munculnya di mana. Kalau mau buat apa munculnya di materi gitu kan Bu ya. Nah kelasnya itu kita pilih misalnya PP1. Nah setelah dibagikan ke kelas, kita bisa bagikan tautan. Nah tautannya biasanya link Bu, jadi tinggal diklik langsung terhubung, atau enggak bagikan QR markernya. Nah ini untuk kalau kita scan dia bakalan muncul gitu Ibu, tinggal unduh markernya, selesai gitu. Jadi ginilah Bu cara menggunakan assembler ini, jadi mudah gitu. Baik, ini adalah dari contoh pola bilangan segitiga. Jadi ini kita desain sendiri untuk pola bilangan segitiga. Jadi yang kita harapkan di sini adalah siswa dapat melanjutkan sampai suku ke N yang kita minta. Jadi ini masih dalam bentuk 3D. Jadi kita bisa lihat dia dari bawah, atas, kanan, kiri. Nah ini bisa kita munculkan sebagai media pembelajaran kita yang berupa augmented reality. Jadi kita pilih yang ini, lalu kita view in R. Nah di sini bakalan muncul ke AR-nya ke luar bidang digital kita. Jadi ini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita.
Baik, di sini kita akan mulai menggunakan assembler menggunakan PC atau laptop. Nah, di sini kita arahkan ke pencarian dengan pencarian assembler edu ya. Lalu kita pilih yang https://id.edu.assemblerword.com ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini saya andaikan saya belum memiliki akun, jadi kita pilih login atau registrasi. Nah, di sini ada 3 pilihan daftar sekarang. Saya punya kode undangan kelas dan saya sudah punya akun. Nah, ini di sini saya buat yang bagian daftar sekarang. Jadi di sini kita andaikan kita belum memiliki kelas, jadi kita pilih daftar sekarang. Nah, di sini boleh loginnya menggunakan Facebook, Apple, atau menggunakan Gmail. Nah, di sini saya buat menggunakan Gmail ya. Nah, di sini silahkan input nama lengkap kita, lalu nama belakang ini merupakan username ya, jadi huruf kecil. Nah, di sini saya coba buat Elvina Barus 1110 ya. Lalu mari kita centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan ini. Nah, di sini saya ulangi, assembler ini menggunakan jaringan internet, jadi pastikan jaringan internet kita stabil atau kuota internet kita itu mencukupi untuk membukanya. Nah, di sini ada kelas pilihannya. Nah, itu bagi yang sudah memiliki kelas bisa kita masuk ke kelas mereka gitu ya. Ada topik. Nah, di sini banyak materi baik mata pelajaran maupun umum ya. Ada IPA, IPS, matematika dan umum ya. Itu masih banyak lagi. Nah, di sini saya mau coba kita buat kelas baru ya. Atau ke gabung kelas lain itu kalau sudah ada kodenya. Nah, di sini saya buat kelas baru. Nah, di sini nama kelasnya kita buat assembler ya. Lalu deskripsinya kita buat ingin belajar. Nah, untuk latar belakangnya itu terserah mau
kita buat. Nah, di situ ada namanya kode kelas ya. Nah, itu kode kelas kita H4L96. Jadi kalau mau gabung ke kelas ini boleh include kode kelasnya itu. Nah, di sini boleh kita membuat project assembler baru atau mencari materi yang ada. Kita mencari project boleh ya. Ini banyak topik, ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi, sejarah, ilmu pengetahuan alam, astronomi, biologi, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, ilmu pengetahuan sosial, ilmu komputer, dan umum. Jadi di sini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran ya. Nah, di sini karena kita bidang matematika, maka kita pilih matematika. Nah, di sini banyak ya. Ini yang ada di pencarian ini adalah yang telah dibuat orang lain. Jadi boleh kita tampilkan, tapi nggak boleh kalian ya. Kalau bisa kita buat konten kita sendiri. Nah, ini kan buat konten Anda sendiri. Nah, sedangkan ini adalah konten orang lain. Nah, itu boleh kita lihat untuk sebagai inspirasi. Misalnya, kita lihat yang bangun ruang ini. Nah, ini kalau di laptop, kita hanya bisa melihat dalam bentuk 3D. Sedangkan kalau kita menggunakan ponsel, itu kita bisa menampilkan secara augmented reality. Kita harus sabar ya, karena seperti yang saya bilang tadi, assembler ini memerlukan internet yang stabil. Jadi kalau kita menggunakannya, usahakan kuota yang kita gunakan itu baik atau jaringan stabil ya. Nah, ini bisa kita kalau untuk PC itu hanya bisa melihat dalam seperti kalau bagaimana kalau kita membuat konten kita sendiri? Nah, itu boleh kita pilih. Bagaimana kalau kita membuat konten kita sendiri? Nah, itu boleh kita pilih. Buat saya ulangi ke beranda. Ini ada project assembler. Buat project itu bisa tadi dari materi atau dari project kami tadi ya. Nah, di sini kita buat dari yang kotak.
Nah, kalau free itu bisa kita gunakan secara bebas ya. Jadi kalau spesial sama pro itu dia berbayar. Nah, di free ini banyak dia pilihan. Di sini kita pilih yang geometri. Nah, ini tinggal klik-klik aja. Nah, ini bisa diarahkan ya, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Nah, itu tinggal bisa diarahkan aja sesuai keinginan kita. Lalu boleh dipilih lagi objeknya, misalnya kubus. Nah, ini sama aja ya, tinggal diarahkan aja. Lalu kita pilih limas ya. Nah, selain kita bisa memilih objek 3D-nya, kita juga bisa nambahkan teks. Misalnya kita buat bangun ruang. Nah, di sini kita bisa mengarahkan teksnya itu, bisa juga mengubah fontnya, atau bisa juga kita merubah warnanya. Nanti tinggal diarahkan saja. Nah, ini bisa dilihat ya dari segala sisi. Sama seperti yang assembler melalui ponsel, itu juga kita bisa mau nambahkan video. Nah, itu harus ditautkan melalui URL YouTube ya. Bisa juga gambar. Nah, itu sama saja seperti cara penggunaan assembler pada ponsel. Jadi di sini hanya berbedanya hanya tempat kerjanya aja. Kalau di ponsel dia bisa lebih simple. Nah, ini kalau dia di PC dia lebih banyak muatan ya dalam pengerjaan. Jadi bisa lebih detail sebenarnya. Kalau dalam ponsel kan layarnya kecil. Nah, kalau dia itu kan lebih luas kita mengerjakannya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang assembler, baik cara penggunaan menggunakan ponsel maupun PC. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya.